simak kisah yang selalu menginspirasi umat manusia. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri beliau di lembah yang bernama Bakkah tanpa ada satupun titik kehidupan di sana. Sebuah sikap yang sempat membuat Hajar bertanya-tanya sampai beliau kata, "Ya Ibrahim, atatrukuna fi wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'?" Wahai suamiku Ibrahim, apakah engkau meninggalkan aku dan anak kita di lembah yang tidak ada kehidupan? Gak ada kehidupan sama sekali. Gak ada. Gak ada korma. Gak ada rumput. Gak ada air. Gak ada onta. Onta aja gak mau tinggal di sana waktu itu hadirin. Gak mau. Lalu ketika ditanya oleh Hajar, Nabi Ibrahim diam. Ditanya lagi, diam. Lalu kan diam 3 kali. Lalu Hajar merubah pertanyaannya, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan hal ini? Lihat. Kata Nabi Ibrahim, iya. Atau direspon. Lalu Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah gak akan sia-siakan kita. Ini hadirin. Lihat, walaupun dalam kondisi susah parameternya, apakah ini perintah Allah atau bukan? Apakah ini halal atau haram? Apakah ini maksiat atau tidak? Apakah ini uang haram atau uang halal? Hajar ketika mengatakan itu bukan sedang bergelimang harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita sebagai orang tua sulit untuk mengulang-ulangkan hafalan untuk anak-anak, untuk murid, untuk jamaah. Nah, salah satu solusinya ada namanya speaker Quran. Yang saya pegang ini speaker Quran Sahabat UAS. Solusi ayah bunda ingin anak-anak menjadi penghafal Quran. Speaker Sahabat UAS ini hadir lengkap 30 juz Quran di dalam. Juga ada fitur mengulang per ayat, per surat, per halaman, dan per juz. Bisa diulang-ulang. Pastinya di speaker Quran Sahabat UAS ini juga ada ceramah-ceramah. Ada ceramah Ustaz Somad, kajian kitab Arba'in, kajian Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, dan lain-lain. Ukurannya simpel, jadi pas segenggam aja bisa dibawa kemana-mana. Semua bisa dapat hanya satu genggaman saja. Speaker Sahabat UAS, solusi mengqurankan Indonesia. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berat lah hadirin. Coba bayangkan ya, ditinggal di lembah tanpa ada kehidupan. Coba kita tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, udah tidur? Oh, alhamdulillah belum. Gimana perasaan ibu-ibu sekalian kalau ibu-ibu umroh sama suami, begitu check-in ke sebuah hotel, masuk kamar, tiba-tiba suami kembali mengambil koper cabin, lalu ambil paspor, lalu di situ ada tiket, lalu tiba-tiba berjalan menuju lift, keluar kamar, menuju lift. Kira-kira respon ibu-ibu apa? Kesurupan kayaknya nih Pak Ustaz. Enggak kesurupan. Ketika dicek ternyata suami mau pulang lagi ke Jakarta dan meninggalkan ibu-ibu di sana. Gimana perasaan ibu-ibu? Galau apa senang? Senang, Masya Allah. Bener-bener ada masalah besar di sini. Alhamdulillah Pak Ustaz.
Kenapa Bu senang? Ya senang lah Pak Ustadz, ada bin Daud, ada apa? Ada gamis, ada segala macam disebutkan. Dulu tuh nggak ada apapun. Ditinggalkan di Mekah itu mati artinya. Nggak ada kehidupan. Di kondisi yang begitu terdesak seperti itu, Hajar masih bertanya, apakah ini perintah Allah? Ini melanggar apa tidak? Coba tanya diri kita. Hari ini, ketika kita lagi sulit, masihkah kita berpikir demikian? Ini melanggar apa tidak? Ini Allah ridho apa tidak? Karena kalau ini Allah ridho, idzan la yudhayyuna. Kalau begitu Allah nggak akan sia-siakan kita. Dan athiqu billah. Athiqu billah. Seperti Abu Hazim tadi, tenang. Banyak Hajar nggak panik. Sangat kontras sikap dan gestur Hajar pada saat itu. Sebelum beliau mendapatkan jawaban dan setelah beliau mendapatkan jawaban. Artinya sebelum beliau tahu ini perintah Allah dan setelah beliau tahu ini perintah Allah. Sebelum beliau tahu bahwa kondisi ini diinginkan dan diridhoi oleh Allah dan setelah beliau tahu bahwa ini diridhoi oleh Allah. Padahal secara rizki zahir sama atau beda? Hah? Sama atau beda? Hah? Hadirin, sama atau beda? Susah ya. Yang berat beban hidup teman. Ini pertanyaan, saya belum nanya surat apa, ayat berapa, hadis surat siapa, ini baru tanya sama atau beda. Kan pening banget ya Allah. Berat ya, Masya Allah. Semoga Allah ringankan beban-beban kita. Amin. Lihat, sebelum Hajar mengetahui bahwa ini perintah Allah, ini diridhai oleh Allah, beliau menekan suaminya. Ya Ibrahim, atatatrukuna fi hadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'. Wahai Ibrahim, apakah kau tinggalkan kita di sini? Wahai Ibrahim, apakah kau tinggalkan di sini? Beliau nggak nyaman. Tapi begitu beliau tahu bahwa ini perintah Allah, berarti Allah ridhoi, berubah. Idzan la yudhayyuna. Kalau begitu Allah nggak akan sia-siakan kita. Berhenti, nggak ngejar lagi. Berhenti. Beliau hentikan langkah kaki beliau dan beliau fokus bertahan bersama Ismail. Pertanyaan kembali, saya ingin tanya, sebelum beliau mendengar jawaban suaminya atau sebelum beliau mengetahui bahwa ini perintah Allah dan setelah beliau mengetahui bahwa ini perintah Allah, secara rizki zahir ada perubahan apa tidak? Gak ada perubahan, sama. Tapi secara rizki batin ada perubahan apa tidak? Perubahan. Yakin, berarti benar ini saya. Gak mungkin Allah sia-siakan saya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang saya bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. At-Talaq itu nanti enggak. Yang penting ini perintah Allah, yakin saya. Berubah total 180 derajat. Padahal secara zahir gak ada perubahan. Dan Nabi Ibrahim pun gak ada janji untuk rezeki zahir, gak ada. Nabi Ibrahim tenang aja. Aku langsung transfer 500 juta, santai. Gitu. Tapi juga percuma transfer 500 juta, gak ada tukang mie ayam di sana. Gak ada mandi laham di sana. Gak ada jual. Gak ada gunanya. Perubahan, tetap rizki zahirnya sama, persis sama. Kok bisa beda 180 derajat? Dan hanya dalam hitungan waktu yang sangat singkat. Itu seorang mukmin, hadirin. Itulah pentingnya zikrullah dalam berjuang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub.
ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Padahal kondisi sama. Terus apa yang dilakukan oleh Hajar? Nah, yang dilakukan oleh Hajar apa? Healing. Nah, apa yang dilakukan oleh Hajar? Nah, nah, window shopping. Nah, ya, beliau tawakal dan beliau berjuang. Beliau mulai dengan sofa untuk mencari apakah ada air, apakah ada binatang dan seterusnya. Dan sofa dataran tinggi, beliau bisa ngelihat 360 derajat dari situ kondisi sekitarnya. Ternyata nggak ada apa-apa. Turun lagi menuju mana? Marwah. Naik lagi, lalu ngelihat amati. Ternyata nggak ada apa-apa. Terus kemana? Sofa lagi. Ada nggak ada? Terus habis nggak tahu apa. Terus kemana? Jangan ada yang bilang bin Daud. Nggak ada bin Daud, nggak ada. Atau Hilton Tower atau nggak ada itu. Nggak ada. Balik lagi ke Marwah. Terus pertanyaan saya, kenapa hanya Sofa dan Marwah? Emang nggak bisa ke sana lagi? Nah, emang Makkah atau Bekah cuma Sofa Marwah doang? Kenapa hanya Sofa Marwah? Amanah. Amanah siapa? Karena sudah ketetapan Allah. Masya Allah. Selesai udah kajian kita kalau begitu. Iya benar. Dapat hadiah. Ketetapan Allah. Masya Allah. Yang penting pede dulu. Nah, iya, penuntut ilmu itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa talibun nufudhi ilallah itu pertama syaja, harus berani dulu. Namanya juga belajar. Gitu loh. Paling kalau salah ya malu-maluin aja. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, pertama itu benar kan? Benar ketetapan Allah. Kata para ulama, kenapa hanya Safa Marwah? Karena hanya itu titik maksimal beliau. Kalau beliau ke ke radius yang lebih jauh lagi atau ke titik yang lebih jauh lagi, itu beliau tidak bisa mempertahankan Ismail kalau ada apa-apa. Mungkin ada apa, ada binatang, ada ular, kalajengking segala macam. Tapi Safa Marwah kalau kita umroh atau kita pernah sa'i, dan bagi yang belum pernah umroh dan haji semoga Allah mudahkan untuk bisa umroh dan haji, amin rabbal alamin. Itu adalah jarak yang paling maksimal untuk menyelamatkan Ismail kalau ada apa-apa. Karena Ismailnya kan ditaruh dekat Ka'bah. Maka beliau muter-muter aja Safa Marwah. Karena itu udah paling mentok. Dari sini kata sebagian para ulama, ini hikmah besar dalam bab ikhtiar. Ikhtiar itu maksimal, tapi jangan maksa. Dan setiap orang punya Safa Marwahnya masing-masing. Gitu. Setiap orang dari kita itu punya titik atau batas perbatasan maksimal masing-masing. Jangan maksa. Yang jadi masalah kita maksa maka jatuh ke dalam hal yang haram. Atau akhirnya terjerat hutang yang nggak karu-karuan karena maksa. Jangan maksa. Hajar nggak maksa, nggak nekat gitu. Makanya Hajar nggak sampai Kampung Melayu, nggak bisa diakses. Baik gimana? Sampai Jatinegara gitu, nggak bisa. Jangan remehkan spirit seorang ibu loh dalam mempertahankan anaknya. Ibu itu kalau udah tentang anak, luar biasa. Benar nggak ibu? Oh, benar. Macam-macam kita sama ibu. Ini kalau udah tentang anak, luar biasa. Semua kita akan melihat kekuatan ketangguhan wanita yang mungkin kita nggak pernah lihat sebelumnya. Tapi kenapa hanya Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah? Emang nggak bisa aja? Karena ada batas maksimum gitu di ikhtiar kita. Makanya berjuanglah sampai pada titik Safa Marwah kita masing-masing. Bukan maksain diri. Dan kalau
kita ragu, tanya kepada ahli ilmu. Apakah ini masuk ke dalam ad-daruratu bihul mahdhur apa tidak? Apakah ini kondisi darurat yang membolehkan hal yang haram atau tidak? Tanya, jangan kita berfatwa. Jangan kita mufti untuk diri kita sendiri. Kita bukan siapa-siapa. Tapi hukum asalnya adalah ada batas. Lalu apa yang terjadi? Baik kan, sofa nggak ada, balik ke marwah nggak ada, sofa dari marwah ke sofa nggak ada. Dari sini keluar hikmah berikutnya, bahwa dalam berjuang mencari rizki, baik yang zahir maupun yang batin, maka lakukanlah upaya mubah yang bisa kita lakukan, walaupun secara matematika manusia itu mustahil. Tapi kalau itu yang bisa kita lakukan, lakukan. Lalu nanti kita lihat bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada kita. Yang bisa dilakukan Hajar pada saat hanya bolak-balik Safa Marwah, dan itu yang beliau lakukan. Beliau nggak bilang, kan kemarin, tadi kan udah dong, kan kita pinter nih, nah kita ngumpul-ngumpul aja, gitu loh, santai. Enggak, kesana aja lagi. Udah, kita ada opsi lagi. Ada opsi apa lagi? Nggak ada opsi lagi, ya udah kesana lagi aja. Kesana lagi. Kan belum tentu takdir Allah 5 menit yang lalu dengan takdir Allah detik ini kan sama, beda. Walaupun tempatnya sama, sama-sama di Masjid Al-Fatah, emang sama. Perubahan waktu bisa perubahan segala hal. Kita sering kali gitu. Ana udah kesana kemarin, atau aku udah lakukan itu, coba lagi. Kecuali ada opsi lain, kita coba opsi lain. Tapi kalau nggak ada opsi, itu aja udah kerja. Walaupun bolak-balik,